Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama bersama saya Daryani SPD, guru SMP Negeri 3 Langsa. Kali ini kita akan bahas tentang KPK dan FPB pada bilangan bulat. Yang materi atau video ini diperuntukkan untuk pembelajaran secara daring karena sampai saat ini di Kota Langsa, Aceh, kita masih belum bisa belajar secara tatap muka. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai terus yuk pembelajaran kita tentang KPK dan FPB. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu hal-hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita membahas KPK dan FPB. Nah, di sini materi prasyaratnya dalam KPK dan FPB ini kita harus tahu tentang yang namanya bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri. Nah, berikut ini saya akan coba tampilkan beberapa buah angka yang kita akan cek bersama-sama apakah angka ini merupakan angka prima atau bukan. Ya. Kita mulai dengan angka 1. Angka 1 di sini bukanlah angka prima. Ya, angka 1 bukan angka prima. Nah, bagaimana dengan 2? 2 adalah angka prima karena 2 habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. 3 juga angka prima karena 3 habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Bagaimana dengan 4? 4 itu bukan prima. Kenapa dia bukan prima? Karena dia selain habis dibagi angka 1 dan dirinya sendiri, dia juga bisa habis dibagi dengan angka 2. Maka dia bukan prima. 5. Apakah prima? Benar, angka 5 adalah angka prima. Bagaimana dengan 6? 6 bukan prima karena selain habis dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri, angka 6 ternyata masih habis juga dibagi dengan angka 2 dan angka 3, maka dia bukan prima. 7 prima. 8 bukan prima karena dia habis dibagi dengan angka berapa? Benar, habis dibagi dengan angka 2 dan juga 4. 9 banyak memang anak-anak mem yang mengatakan bahwa 9 adalah prima karena di dalam pemikirannya bahwa setiap angka ganjil itu prima. Bukan, angka 9 bukan angka prima karena 9 selain habis dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri, dia juga bisa habis dibagi dengan angka 3 loh. Maka 9 bukan prima. Wah, pastinya 10 juga bukan prima. 11 prima, benar. 12 bukan prima. Mengapa? Iya, karena 12 itu selain habis dibagi dengan angka 1 dan dirinya sendiri, dia juga habis dibagi dengan berapa? Dengan angka 2, dengan angka 3, dengan 4, dengan 6 lagi. Maka 12 bukan prima. 13 benar, prima. 18 bukan. 21 juga bukan karena habis dibagi 3, habis dibagi 7. 35 juga bukan. Masih banyak angka yang habis dibagi dengan 35. Salah satunya adalah 5. Maka dari sekian angka yang tampilkan tadi yang merupakan angka prima, angka berapa saja jadinya? 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan masih ada yang lainnya. Oke, paham bagaimana cara menentukan prima? Oke, syarat yang pertama, belajar KPK dan FPB harus paham yang namanya bilangan prima. Ya, kita lanjut. Ada hal-hal lagi yang harus kita pahami. Apa itu? Kita lihat ya. Nah, yang harus kita pahami selanjutnya adalah istilah kelipatan. Nah, kelipatan adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Mem ambil contohnya angka 2 nih. Kita coba lihat kelipatan dari angka 2 berapa. Cara menentukannya bagaimana? Angka 2 tadi kita kalikan dengan 1. Hasilnya adalah 2. Angka 2 yang tadi kita kalikan dengan 2 juga. Itu kan berurutan katanya. Nah, hasilnya adalah 4. Kemudian angka 2 kita kalikan dengan angka 3. Hasilnya adalah 6 dan seterusnya. Maka salah satu faktor dari angka 2 adalah 2, 4,
6, dan seterusnya. Oh maaf, maksudnya kelipatan dari angka 2 adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Itu kelipatan, ya. Sementara faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi sampai habis suatu bilangan. Saya ambil contohnya angka 10. Berapa faktor dari angka 10? Maka kita cari angka apa saja yang habis dibagi dengan 10. Pastinya adalah angka 1, 2, 5, dan 10 itu sendiri. Sehingga faktor dari 10 berapa? Ya tadi angka tadi, 1, 2, 5, dan 10. Paham ya apa yang dimaksud dengan kelipatan dan faktor? Kalau sudah paham, pastinya sudah siap untuk belajar KPK dan FPB. Yuk kita mulai. Nah, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga KPK adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Itu pengertiannya ya. Sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Sehingga FPB adalah faktor terbesar yang sama dari banyaknya bilangan yang dimaksud. Nah, sekarang untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan KPK dan FPB dari, misal, Mem kasih angkanya 8 dan 12. Kita akan menentukan angka KPK dari 8 dan 12. Nah, sebenarnya nak, dalam menentukan KPK dan FPB ini tidak mesti dengan cara yang akan Mem ajarkan ini ya. Karena banyak atau ada beberapa cara yang lain yang dapat kalian gunakan untuk menentukan KPK dan FPB. Ada yang menggunakan dengan pound faktor juga. Boleh, tidak salah. Ya, asal tidak lari dari atau mungkin dengan cara-cara yang lain, silahkan saja untuk menentukan KPK dan FPB, tidak mesti dengan cara ini. Nah, asalkan tidak lari dari konsepnya yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Namun kali ini Mem akan coba menjelaskan ke kalian dengan menggunakan cara tabel atau menggunakan tabel yang menurut pertimbangan Mem ini merasa lebih mudah. Namun tidak mesti ya, ingat tidak mesti dengan cara ini, boleh saja dengan cara yang lain. Namun simak, mungkin kalian akan menemukan cara ini akan lebih terasa lebih mudah. Nah, terlihat di pada layar yang kalian lihat ini bahwa tabel di sini membuat adalah 3 baris 3 kolom. Apakah selalu mesti seperti ini 3 baris 3 kolom? Tidak. Jumlah baris dan kolomnya ini atau jumlah tabelnya ini disesuaikan dengan soalnya. Kebetulan soal kita ini membutuhkan 3 baris dan 3 kolom untuk tabelnya. Nah, apa yang akan kita isi pada kolom-kolom ini atau pada tabel kita ini? Nah, yang pertama, soal kita 8 dan 12 ya. Maka kita tuliskan 8-nya di sini dan 12 di sebelahnya. Untuk mengisi tabel-tabel yang lainnya, kita membutuhkan bilangan prima. Karena kita bahas di awal tadi ya, kita sangat butuh bilangan prima di sini. Nah, Mem akan buat beberapa buah bilangan prima di sini yang akan kita coba gunakan nanti. Nah, apa guna bilangan prima di sini? Kita ambil salah satu bilangan prima ini yang habis dibagi dengan 8 dan 12. Dari angka 2, 3, 5, 7, dan 11, kira-kira angka berapa yang habis dibagi untuk kedua angka yang kita ingin tentukan KPK dan FPB-nya di soal. Artinya angka 8 dan 12. Ya, angka 2 ya. Maka angka 2 kita tulis di sini. Maka kita cari 8 bagi 2 berapa? 4. Tulis di sini. 12 bagi 2 6. Tulis di sini. Nah, apakah angka 4 dan 6 ini hasil pembagian tadi masih bisa disederhanakan? Pastinya masih bisa. Nah, balik lagi tuh. Lihat angka prima mana yang habis dibagi 4 dan 6. Mungkin 3 bisa kita gunakan, namun angka 3 hanya bisa habis dibagi untuk angka 6, sedangkan tidak bisa untuk 4. Nah, maka kita gunakanlah angka 2 yang habis dibagi untuk 6 dan 4. Sehingga 4 dibagi 2 adalah 2, 6 dibagi 3 adalah 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, apakah angka 2 dan 3 hasil pembagian tadi masih bisa kita sederhanakan? Tidak bisa lagi, karena itu udah angka yang paling sederhana. Nah, berarti kolom kita, maksud saya tabel kita sudah terisi semuanya. Kalau sudah terisi semuanya dan sudah habis tidak bisa disederhanakan lagi, artinya sudah selesai.
Maka langkah selanjutnya baru kita bisa tentukan KPK dan FPB-nya. Kita mulai dengan FPB duluan. Nah, FPB adalah angka yang kita gunakan di sini adalah angka yang berada pada kolom yang pertama atau angka yang berada pada kolom yang paling kiri. Dua angka tersebut. Ingat ya, ada angka berapa aja yang melingkari? Ada angka 2 dan angka 2 lagi. Maka kita kalikan dia. 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu adalah FPB. Sedangkan KPK, mana yang harus kita ambil angkanya? Yang kita ambil adalah angka yang pada kolom paling kiri dan baris paling bawah yang terakhir. Ada angka berapa saja yang melingkari? 2, 2, 2, dan 3. 2-nya ada 3 kali ya. 2, 2, 2, dan 3. Maka kita akan tulis KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 lagi kali 3. Sama dengan berapa? Iya, 24. Sehingga kita temukan bahwa FPB kita adalah 4 dan KPK kita adalah 24. Paham anak-anak sekalian? Kita lihat contoh lagi. Ya, makin banyak contoh, saya harap kalian makin paham. Ya. Sekarang kita masih menentukan KPK dan FPB, namun angka yang saya ambil adalah 30 dan 36. Masih juga tuh. Angka 30 dan 36 kita isikan di mana? Iya, 30 di sini dan 36 di sini. Kita masih butuh apa? Materi persyaratnya angka prima ya. Nah, angka prima di sini kita ambil angka berapa yang habis dibagi untuk kedua-duanya. Sebaiknya sih Mem sarankan ambil dari angka yang paling kecil. Ya, pastinya angka 2. Kita mulai. 2, 30 dibagi 2 berapa? 15. 36 dibagi 2, 18. Masih besar angkanya ya, masih bisa disederhanakan. Kemudian pakai angka berapa nih? 3 bisa enggak? Ayo, angka berapa? Ya, kita bagi dengan 3. Kita tidak pakai 2 lagi. Karena ternyata kalau kita gunakan angka 2 di situ, 15 tidak habis dibagi dengan 2. Maka kita memilih angka 3. 15 bagi 3, 5. 18 dibagi 3, 6. Masih bisakah disederhanakan lagi? Tidak, itu sudah angka yang paling sederhana. Maka untuk FPB-nya kita gunakan angka mana? Iya, angka yang pada kolom pertama atau angka yang pada kolom paling kiri, yaitu ada angka 2 dan angka 3. Maka FPB kita adalah 2 dikali 3 sama dengan berapa? Iya, 6. Bagaimana dengan KPK kita? Masih ingat tadi angka mana saja yang kita gunakan? Angka ini ya, angka yang pada kolom paling kiri dan baris paling bawah. Ada angka berapa? 2, 3, 5, dan 6. Maka untuk KPK-nya adalah 2 kali 3 kali 5 kali berapa lagi? Satu lagi kali 6 sama dengan berapa? Ayo coba dihitung. Iya, 180. Maka FPB-nya adalah 6 dan KPK 180. Sulit enggak? Enggak ya, Mem merasa enggak sulit kok. Nah, terkadang di dalam soal kita itu tidak hanya 2 angka yang diminta untuk ditentukan KPK dan FPB-nya. Terkadang ada soal seperti ini loh. Nah, tentukan KPK dan FPB dari angka 24, 30, dan 32. Maka tabelnya tuh tambah kolomnya. Sehingga 24-nya di mana tulisnya? Di sini. 30 di sini dan 32 di kolom yang ini. Nah, masih tuh kita butuh angka prima. Mem tuliskan lagi ya. Nah, di sana ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Pakai angka mana yang habis dibagi ketiga-tiganya nih? Kita coba dengan angka 2 ya. Iya. 24 bagi 2 berapa? 12. Kemudian 30 dibagi 2, 15. 36 dibagi 2, 16.
Apakah masih bisa kita sederhanakan lagi? Kita lihat. FPB-nya berapa? 2. Kenapa kita bisa sederhanakan lagi? Kemudian KPK-nya berapa? 2 kali 12 kali 15 kali 16 sama dengan, sama dengan berapa? Sama dengan 5.760. Mengapa di sini 12 tidak bisa disederhanakan lagi? Mungkin kamu pikir gini, Mem, 12 kan bisa tuh dibagi sama 2. Hasilnya dapat 6. 15 bisa dibagi 2? Enggak. 16 bisa kita bagi 2. Kita tidak bisa gunakan 2 karena 15 yang tidak bisa dibagi. Syaratnya kalau ada 3 angka harus habis dibagi ketiga-tiganya. Kita ambil angka 3 misalnya. Untuk kolom selanjutnya, 12 bagi 3, oke, 4. 15 bagi 3, oke, 5. 16 dibagi 3. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya terbataslah atau selesailah pencarian kita untuk KPK dan FPB hanya dengan menggunakan tabel yang terdiri dari 4 kolom dan 2 baris seperti ini. Nah, kita lanjut untuk lebih paham ya. Masih punya contoh soal satu lagi tentang menentukan KPK dan FPB yang 3 angka. Isinya ada 30, 40, dan 50. Kita tulis ya. Soalnya dulu 30, 40, dan 50. Kita tulis angka primanya sebagai acuan kita. Nah, angka 30, 40, dan 50 habis dibagi dengan berapa? Kita ambil angka yang paling kecil. 2. 30 bagi 2, 15. 40 bagi 2, 20. 50 bagi 2, 25. Ada nggak angka lain lagi yang habis dibagi untuk ke tiga angka tersebut? Kita ambil angka 3 misalnya. 15 bagi 3. Habis dibagi dengan 3, 15? Ya, 5. 20 dibagi 3? Nah, tidak bisa. Maka tidak gunakan angka 3. Kita coba dengan 5. 15 dibagi 5. 3. 20 dibagi 5. 4. 25 dibagi 5. 5. Ternyata kita harus melompat. Nggak mesti gunakan angka 3. Kita gunakan angka 5. Yang penting kunci kita cari angka prima yang habis dibagi dengan ketiga angka tersebut jika soalnya ada 3. Nah, sekarang hasil akhir kita 3, 4, dan 5. Masih bisakah disederhanakan lagi? Nggak bisa ya. Udah habis. Sudah paling sederhana itu. Nah, maka kalau sudah selesai, sudah habis tidak bisa disederhanakan lagi, yuk kita tentukan mana KPK-nya. Nah, KPK sama seperti tadi yang diambil adalah angka yang ini. Nah, angka yang berada di kolom paling kiri. Ada angka 2 dan angka 5. Sehingga KPK kita adalah, FPB kita adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Sedangkan KPK kita, ini baru KPK ya, maaf tadi saya salah. Sedangkan KPK-nya adalah angka yang berada pada kolom paling pinggir dan juga angka yang berada paling bawah. Nah, pada baris paling bawah ini ada angka 2, 5, 3, 4, dan 5 lagi. Sehingga KPK kita adalah 2 kali 5 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 600. Nah, sekarang FPB kita adalah 10 dan KPK kita adalah 600. Bagaimana anak-anak Mem sekalian? Dengan 4 contoh yang Mem berikan sudah paham belum? Mem harap paham sekali ya, sehingga kalian bisa menyelesaikan latihan berikut. Ada 4 soal yang harus kalian selesaikan ya. Nah, dengan kalian selesaikan latihan ini, maka selesailah pembahasan kita tentang KPK dan FPB pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya dan partisipasinya dalam pembelajaran kita secara daring, dan saya harap kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat langsung bertemu atau belajar langsung di depan kelas secara tatap muka ya. Sampai ketemu lagi anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.